Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan keluarga dan kita Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Al-Faran Al-Syafi'i Al-Syai'an Al-Dama Muhammad Nawawi Al-Bardani Al-Jawi Al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasaniuha ya. Pak Idris, nggak ketemu? Halaman berapa, Ji? 65. Wasaniuha. Baris keberapa? Yang kitabnya itu dalam kurung kayaknya 17. Dari bawah. Oh, dari atas. Sama, berarti pas tengah-tengah. Ya, ketemu, Haji. Wasani'uha baina du'a'il iftitahi wat ta'awudhi. Harinya udah kelewat, kita nggak tahu. Harinya udah kelewat ya. Halaman berapa? 65 ya? 65. 65. Dalam kurung wajib. Enggak ada dalam kurung ini. Kan? Kan? Iya. Iya kan? Dipakai saja. Ini enggak ada dalam kurung, tengah-tengah. Berarti kurungannya lepas berarti. Oh. Aduh, Cik. Oh, dari Dimakan tikus. Udah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasaniuha yang nomor 2. Ini bahas tentang as-saktah. Saktah itu berhenti sejenak. Dalam sholat itu ada beberapa saktah. Yang pertama kemarin antara takbiratul ihram dan iftitah. Berarti Allahu Akbar, berhenti, baru langsung baca iftitah. Iftitah kemarin kan ada banyak ya. Yang biasa kita baca ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Atau kalau pas lagi taraweh, karena taraweh kan agak uber-uberan, iftitahnya yang pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Atau boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini macam-macam doa iftitah. Kalau saudara kita yang di Muhammadiyah biasanya membaca yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, malah lebih panjang. Nah, ketika kita sholat, sunnahnya setelah Allahu Akbar berhenti sejenak, baru baca iftitah. Iftitahnya milih itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniuha yang kedua, baina du'ail iftitahi wat ta'awudhi, antara doa iftitah dan ta'awud. Lah iftitah umpama baca yang biasa kita baca, la syarika lahu wa bidzalika
umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti sejenak baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa afdalu siyabihi, dan yang terbaik dari lafaz ta'awud, siap itu bentuk lafaz, ayyaqula, hendaknya orang sholat itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awud. Sunnahnya setiap kali mau membaca Quran membaca ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wakila, dan dikatakan bentuk ta'awud yang lain itu a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Yang gampang ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena umumnya yang dibaca yang itu. Tapi kalau seandainya mau membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, ya monggo silakan. Huwa, dan membaca ta'awud itu mustahabun, hukumnya sunnah, fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Berarti bukan hanya rakaat pertama doang ya. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sunnah di setiap rakaat, setiap mau membaca Fatihah. Sunnah membaca ta'awud. Lah kalau imam ya ta'awudnya sir, pelan. Lah kalau makmum ya semuanya pelan. Wa huwa mustahabbun fi kulli raq'atin. Ta'awud itu sunnah di setiap rakaat. Li qira'atin, karena mau membaca. Membaca itu maksudnya membaca Fatihah. Au badaliha, atau gantinya Fatihah. Umpama ada orang mu'alaf baru masuk Islam, Fatihah belum hafal, itu boleh diganti bacaan, ya bukan ta'awud. Umpama ta'awudnya udah hafal umpama ya, tapi Fatihahnya belum hafal, ya boleh membaca, bisanya saya Allahu Akbar, ya udah Allahu Akbar aja 7 kali sebagai ganti dari Fatihah yang 7 ayat itu. Umpama ada orang yang tadi itu baru masuk Islam, udah hafal ya man ya? Ya umpama ada teman, kita punya teman yang baru masuk Islam. Nah, ya pokoknya yang penting langsung sholat karena dia sudah Islam. Lah sholatnya ya semampunya. Lah kalau gerakan sih gampang ya, yang susah kan bacaan. Kalau gerakan yang paling susah biasanya tahiyat. Itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu susah duduknya. Biasanya kalau duduk begini sih gampang, kalau duduk tahiyat itu susah. Nah, kalau memang dia belum bisa membaca Fatihah, ya yang penting pokoknya baca. Kalau Allahu Akbar bisa, ya Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar orang Kristen kepada Peter ya. Apalagi sering lihat orang demo kan ya. Akbar, Allahu Akbar. Apalagi rumahnya dekat musola, dekat masjid. Kalau takbiran semalam suntuk, hafal dia takbiran itu. Sampai walillahil hamdu hafal. Adzan aja hafal ya. Lah kalau Fatihahnya misalnya enggak hafal, ya wis baca 7 macam zikir itu tadi. Lah sebelum membaca itu sunnahnya ta'awud kalau memang dia sudah hafal. Itu namanya au badaliha, atau gantinya Fatihah. Lakin akan tetapi al-ula, di rakaat pertama, akidun, itu sangat ditekankan. Artinya di rakaat pertama setelah doa iftitah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sunnahnya lebih ditekankan daripada yang di rakaat kedua, ketiga atau keempat. Kalau
kalau itu sholat zuhur, asar maupun isya. Wa fi kulli qiyamin, dan membaca iftitah itu membaca ta'awud itu sunnah. Wa fi kulli qiyamin, dan di setiap berdiri, min qiyamatil kusufi, dari berdirinya sholat gerhana. Karena kan sholat gerhana itu sedikit berbeda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain itu kan satu rakaat satu kali baca Fatihah, satu kali baca surat, satu kali rukuk. Tapi kalau sholat gerhana itu kan satu rakaat itu 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali rukuk. Dulu seingat saya pertama musola kita ini dipakai sholat gerhana dulu ya. Saya pertama baru pindah ke sini. Kebetulan ada momen gerhana bulan, bulan ya kayaknya ya, gerhana bulan. Nah, berarti kenangan pertama dipakai sholat gerhana. Jadi sholat gerhana mau bulan mau matahari, tak niat sholli sunnatul kusufi, saya niat sholat gerhana. Rakaat ini 2 rakaat, kalau imam ya imam, kalau makmum makmum. Langsung biasa baca iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, dan rukuk. Rukuk begitu sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Jadi 2 rakaat itu berarti 4 kali Fatihah, 4 kali surat, 4 kali rukuk. Itu bedanya. Nah, di setiap berdirinya itu, yang 4 kali berdiri itu sunnah juga membaca ta'awud. Nah, jadi kan ini kan bahasan ta'awud. Wa yafutu bisyuru'i fil qira'ati walau sahwan. Wa yafutu, dan gugur, bisyuru'i, dengan sebab syariat aturan, fil qira'ati, dalam membaca, walau sahwan, walaupun ketika ia lupa. Umpama selesai baca iftitah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, ta'awudnya ketinggalan, enggak perlu diulang. Wong ini sunnah. Dalam kita sholat itu kan kalau ketinggalan, kalau wajib kembali ke tempat yang tertinggal itu. Kalau abaat diganti sujud sahwi, tapi kalau hayat nggak perlu diganti apa-apa. Misalnya yang ketinggalan itu yang rukun, umpama ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waladi. Bukannya rukuk tapi sujud. Begitu sujud, subhana rabbiyal a'la. Loh, tadi kayaknya rukuknya belum, balik lagi. Rukuk lah, baru balik ke yang tertinggal, yaitu balik ke rukuk. Itu kalau imam atau sendirian. Ya kalau makmum. Kalau makmum juga, mam salah mam gitu. Pak J salah Pak J gitu. Lah kalau 11-12 imam dan makmum sama-sama lupa, ikut aja udah. Kalau sholat taraweh, gimana sholat taraweh? Ya mau taraweh, mau gerhana, mau Jumat, kalau yang ketinggalan itu rukun, wajib kembali ke yang ketinggalan itu. Kemarin kurang serakamat udah salam. Mbak, ya wis semua. Ikut semua. ya wis enggak sah sholatnya ya. Ustaz, kalau sholat Idul Fitri ya. Kalau takbirnya yang kedua enggak diikuti. Nah, takbir itu termasuk namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalau tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal, nggak ngaruh apa-apa, nggak perlu diulangi dan nggak perlu sujud sahwi. Seperti baca surat yang setelah Fatihah, baca iftitah, baca ta'awud yang bahasan kita ini, itu semuanya sunnah hayat. Jadi kalau ketinggalan atau bahkan sengaja ditinggal nggak masalah. Memang sering itu di rakaat kedua itu lupa.
kemarin Ustaz Amril waktu Idul Fitri ya begitu. Begitu udah salam, udah selesai baru keingetan. Ya udah biarin. Rakaat keduanya itu begitu habis dari sujud kedua kan langsung berdiri kan harusnya bukan harusnya ya sunnahnya membaca takbir 5 kali kan 75 takbirnya. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Lah, yang rakaat kedua itu kok seandainya tertinggal, lupa, ya sudah masalah. Cuman repotnya kadang dia nggak ngerti yang bikin masalah itu. Udah nggak ngerti ngotot lah. Belum. Woi, salah mam. Wah, dianya yang batal itu sholatnya. Wong itu sunnah hayat. Nah, kalau kunut itu sunnah abad. Sunnah abad itu kunut berdirinya. Kan kunut sama berdirinya itu kan beda. Terus tahiyat awal duduknya itu sunnah abad. Kalau ketinggal bagi kita yang membiasakan kunut maka bagi kita yang biasa kunut kalau ketinggal maka diganti sujud sahwi. Tapi kalau misalnya kalau di sini kan kita biasa pakai kunut, kemudian kita entah main kemana atau kerja di mana, ikut sholat subuh, ternyata imamnya nggak kunut, ya udah nggak usah memaksakan untuk kunut, atau nanti juga nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Lah kalau itu yang terjadi ntar 40 hari kalau lagi berangkat haji sholatnya nggak ada yang pakai kunut, ntar kunut sendirian. Imamnya ruko, imamnya sujud langsung Allahumma jini. Ya nggak perlu. Ya wes ngikutin aja imamnya. Kunut itu sunnah, ngikuti imam itu wajib. Yang curang itu kan kita disuruh ikut dia nggak mau ikut kita. Giliran kita kunut dia gini. Siap gerak. Nah, giliran dia yang imam, kita wajib ikut imam. Sementara mempertahankan kunut itu sunnah. Melakukan kunut sunnah ngikuti imam wajib selama imamnya bener. Lah kalau imamnya salah baru 1 rakaat salam. Ya, tadi katanya ceritanya kan. Tapi ada sadar setelah selesai sholat udah doain tadi kurang sholatnya kurang 1 ya. Mas Sofian yang imamnya. Lah mau kok orang semejit kok gak ada yang Enggak sholat anu terawih. Yang terakhir yang 20 yang terakhir. Nah iya kan terawih kan? Lah iya yang herannya orang semasjid kok ya gak ada yang. Kalau saya ya mau beramang saya. Ya wis kalau kurang ya imam penanggung jawab. Lah iya imam kan penanggung jawab. Cuman kalau imam salah kok makmumnya nggak ada yang ngingetin, yo wis sama-sama 11-12. Salah kaprah. Ya kayak ibarat nyemplung semua itu. Kecuali kalau ada yang ngingetin. Subhanallah. Lah imamnya ngotot, imam tanggung jawab. Lah ini sama-sama 11-12. Sama-sama aku. Makanya di sini disikat diskon 60% lu biar nggak lupa. Ya alhamdulillah ya selama tarawih di sini belum pernah ada imam lupa kan ya? Belum pernah, karena diskon 60%. Kalau di sono kan utuh. Kalau kunut sering lupa aja. Lah kalau kunut mah nggak masak. Kecapean. Bukan. Kalau kunut tarawih Ngantuk. pakai sendiri. Ngantuk. Bilang Paji nggak ini nggak kayak Paji. Dia bilang nggak usah nggak kunut. Lah iya. Imamnya nggak ngeh, lah terus makmumnya yo blas gak ada ingetin yo sami mawon. Pakai nggak apa-apa kan begitu pikiran saya. Saya emang nggak sadar itu. Lah iya, kalau ketinggalan kunut sih nggak sholat nggak sampai batal. Kalau kurang 1 rakaat itu. Nah iya, kalau ketinggalan kunut sholatnya nggak batal, masih lanjut. Kalau misalnya lagi nggak kunut, subhanallah Nggak apa-apa, nggak perlu. Kalau sesuatu yang sunnah maupun baik hayat maupun abaat, kalau imamnya ini nggak perlu subhanallah. Yang diingetin pakai subhanallah itu kalau yang rukun. Misalnya tadi lu habis baca surat kok langsung sujud, itu kan ninggalin rukun 2 tuh, rukuk sama i'tidal.
Tapi kalau kurang 1 rakaat tuh yo. Iya, salah itu. Apa diskon? Apa kosor? Sholat 2 rakaat masa dikosor? Setengah-setengah. Versi baru. Ayo namanya wong lali yo. Wong lali kurang kelinya. Kalau imamnya ngantuk, tahiyat terakhir dia ngantuk, dia langsung udah aja, udahan gitu. Dia setelah dia ngantuk, udahan aja dia. Ini pernah ada yang ngadu. Dulu itu beliau itu ya imam rawatib. Begitu istrinya meninggal, kayak oleng. Lah pernah imami asar itu imamnya paruh sujud, dianya pergi. Lah makmumnya ya sujud terus. Kok begitu gini enggak ada. Kayak Batal kali. Ya batal, semuanya pada ketawa kok. Gak bingung. Imamnya batal kali. Bukan pulang. Itu kerjaan orang, Bang. Nah, kayak masjid kita ini kan sebelah ada pintu, cuman pintunya bukaan semua. Lagi pada sujud begini, baru dapat 3 rakaat ini. Wong subuhnya itu yang ngajar saya pengajian. Nah, Ustaz ada tanya nih gini. Yang imamnya tadi itu ketawa ngakak-ngakak. Memang kata orang sih, dia sendiri cerita semenjak istrinya meninggal, kadang ngebleng. Wong pulang aja kadang lupa. Posisinya sujud, orang nggak ada yang lihat kan? Nah, iya. Kalau dia duduk orang lihat kok batal kali. Kok lama Nah, banget begitu ada yang begini imamnya enggak ya? Iya, orang mau duluan gak enak, belum ada Allahu Akbar kan jadi nungguin. Kalau ditarik kan tahu diculik ya. Kalau kayak gitu langsung apa imamnya langsung ke depan ya satu ya? Lah, yo kalau tahu, kalau itu begitu nggak tahu, woi imamnya nggak ada, batal semua soalnya. Tahiyat. Akhirnya yang ngulang, sholat asar apa duhur, pokoknya siang aja itu. Ya misalnya tahiyat terakhir nih, kan kita tahu nih lagi duduk. Nah terus dia pikun nih, dia keluar aja. Itu satu harus kencengin kalau udah selesai. Maksudnya ucap salam maupun satu barisan. Ya kalau lagi duduk kan kelihatan lagi. Ini kan lagi sujud. Nah lagi sujud ini. Nggak kelihatan imamnya pergi. Belum ada Allahu Akbar kan orang belum ada yang begini. Belum ada yang bangun. Kalau bangun Aduh, namanya orang lupa. Jangan ditiru man. itu sering. Ntar begitu ngimami asar denger air mateng langsung. Saya Tidak sering ke begitu, dapur, saya ya. begitu kalau lagi jadi makmum, pules. Lah orang imam udah kemana tahu saya main pules. Ngerinya kalau jadi imam. Ya, kalau jadi imam pules. Nah, itu. Aduh. Makmum kita nggak sadar udah jalan aja udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bihilafi ma law sabaqa lisanuhu fala yafutu. Berbeda dengan seandainya orang itu kebablasan bacaan. Maksudnya kadang orang itu kan mulut kayak nggak ke kontrol gitu ya. Los saja. Nah, kalau begitu dia ingat kok belum baca ta'awud, maka boleh mengulangi dengan membaca ta'awud. Ya, kadang mulut itu saking lancarnya kan ya nyemimil. Kalau orang Sunda nyemimil. Lemes. Enggak, ketika sholat itu kan kadang bacaan itu kan kayak kalau saking apalnya begitu kayak hati, pikiran sama mulut itu enggak sinkron belas. Pikirannya kemana, mulutnya asal bermimil. Wa syurutuhu, dan syarat-syarat membaca iftitah itu syurutu du'ail iftitah. Wa syurutuhu, dan syarat membaca ta'awud itu syurutu du'ail iftitahi, sama seperti syaratnya membaca doa iftitah. Itu yang atasannya kemarin. Iftitah itu sunnah. Kalau kita jadi makmum, waktunya longgar. Kalau kita jadi makmum kok waktunya sempit, maksud sempit begini. Kalau maghrib isya kan ketahuan ya, imam ini baca apa. Kalau kita hafal, misalnya kok wala ana abidum ma abadtum, udah mau rukuk nih, nggak perlu baca iftitah. Allahu Akbar langsung Fatihah. Fatihah pun jangan baca ta'awud, langsung Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita tahu ini imamnya sebentar lagi ruku. Lah kalau umpama kita nggak tahu, pikir kita bentar lagi ruku ternyata enggak, ya wis. Wong wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kan bentar lagi ya ruku. Ternyata imamnya baca bismillahirrahmanirrahim idza ja'at. Wah, berarti nyambung. Ya wis. Lah kalau kita menyangka bahwa imamnya ini mau ruku, maka kita nggak perlu baca iftitah, nggak perlu baca ta'awudz, langsung Fatihahnya. Itu kalau sholat jahar, sholat yang bacaannya keras. Nah kalau sholat yang bacaannya pelan, kan kita nggak tahu imamnya ini masih lama kok nggak. Lah kalau kita takbirnya bareng sama imam, maka dilengkapi, yaitu baca iftitah, ya baca ta'awudz. Tapi kalau kita takbirnya udah ketinggalan, takutnya nanti begitu kita baca ta'awudz belum keral malah ruku, wah bahaya. Maka mending langsung baca Fatihah. Kalau sholat yang sir itu duhur sama asar. Begitu kita datang kok terlambat, di situ sudah sholat, sudah mulai, maka begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Enggak perlu baca iftitah maupun ta'awudz. Iftitah dan ta'awudz itu dibaca kalau waktunya longgar. Sama misalnya kita sholat asar tapi udah jam 6 kurang 5 menit. Maghrib sekarang jam berapa? Malah kelewat. Wes umpama maghrib jam 6 umpama ya. Maghrib jam 6, lah kita jam 6 kurang 5 menit baru sholat asar. Maka di rakaat pertama itu yang kita kerjakan yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar langsung Fatihah. Habis Fatihah nggak perlu baca surat, langsung ruku, langsung i'tidal. Lah nanti kalau udah dapat satu rakaat, mau azan apa belum, terus itu udah dapat, berarti kita udah dapat waktu asar. Misalnya baru sujud terakhir, Eman udah azan maghrib Eman. Lagunya gimana Man? Yang mendayu-dayu gitu loh kan. Jangan ditiru ntar. Tiru Pak Idris. Ada makmum kan? Ada makmum nih. Makmum. Dia itu memang banyak lambat kan. Jadi imam itu udah sujud, dia masih dalam keadaan berdiri. Imam udah sujud nih, dia masih dalam berdiri, terus dia disuruh ruku, terus dia bangun lagi, baru ngejar imam. Itu bagaimana kan? Dia imam ini udah sujud, dia masih dalam keadaan berdiri karena dia memang bacanya lambat gitu kan. Emang bacanya lambat ya. Kalau kita posisi jadi makmum, begitu imam gerak, kita langsung ikut gerak. Walaupun kita bacaan kita belum selesai, jangan ngotot menyelesaikan bacaan, nanti ketinggalan jauh. Kalau ketinggalan 2 rukun gerakan, batal sholatnya makmum. Lah kalau imam sampai sujud kok kita masih berdiri, berarti udah ketinggalan berapa itu? I'tidal, sujud, udah ketinggalan 2 lebih kan, batal sholat makmumnya. Jadi dia ngikutin lambat gitu. Imam udah sujud dia masih baru bangun lagi, baru ngejar. Kecuali kalau memang dia punya penyakit, mau ruku lama, mau nunduk lama, ya wis. Tapi kalau orang masih normal, tapi kalau orang punya penyakit kan ada rukhsah, ada dispensasi sholatnya boleh duduk. Nah kalau dia ngotot kok, apalagi kadang ada, ya moga-moga orang sini gak ada lah. Dia datang, imam udah tahiyat, ya Allahu Akbar, ruku, sallallahu kita sujud, balap. Jadi ngebut, lu batal sebagai makmum. Kecuali kalau dia sholat sendirian nggak ngaruh, nggak apa-apa. Itu sering kan. Jadi dalam terawih juga, terawih kan kadang-kadang cepat imamnya ya. Dia tuh mengejar nggak kejar nih, udah aja dibatal pulang. Lah iya, sholat sendirian aja. Kalau sholat sendirian malah nggak batal. Tapi kalau dia berjamaah, batal. Dia berjamaah. Jadi langsung ikutin makmum atahiyat tuh. Lah kalau kita datang imamnya tahiyat, maka kita takbiratul Allahu Akbar langsung ikut tahiyat. Kita imamnya sujud Allahu Akbar, kita langsung ikut sujud, tapi nanti nambah
rakaat. Itu belum hitung itu. Berarti kalau kita sholat maghrib itu bisa jadi tiga-tiganya tahiyat semua. Lah iya kan, kalau ketinggalan 1 rakaat kemudian kita nambah, berarti kan tiga-tiganya pakai tahiyat semua. Di sholat subuh ketinggalan 1, tahiyat semua, dua-duanya ya kunut semua kalau yang biasa kunut. Jadi kalau kita makmum masbuk, kita namanya masbuk. Masbuk itu ketinggalan dulu. Kalau kita ketinggalan, begitu nyampe takbiratul ihram, habis takbiratul ihram langsung menyesuaikan kondisi imamnya. Kalau imamnya sujud ya ikut sujud, imamnya tahiyat ya ikut tahiyat. Jangan ngejar. Langsung baca Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngejar tapi nanti nambah 1 rakaat. Lakin yufariquhu, akan tetapi ada yang membedakannya fi annahu, bahwa dalam ta'awud itu yusannu fi sholatil janazati, disunahkan dalam sholat jenazah. Bedanya kalau iftitah itu tidak disunahkan dalam sholat jenazah, tapi kalau ta'awud sunnah, tetap sunnah. Kalau kita sholat jenazah itu Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sebelum baca Fatihahnya. Tapi iftitah tidak. Nah kalau lagi sholat id, iftitahnya itu sebelum takbir yang 7 itu atau setelah takbir yang 7? Setelah takbir. Iya kan, Allahu Akbar, ya kan? Habis itu kan ini takbir ihram 1, terus habis itu kan takbir 7 kali. Lah kita baca iftitahnya itu sebelum takbir yang 7 atau setelah takbir yang 7? Setelah itu kan imam baca Fatihah, kita baca awal takbir udah tuh di situ. Ayo orang segini aja beda ya. Setelah? Iya. Sendirian Mas Didi? Gak nyari dukungan, Pak Parti kayak disuruh dukung. Iya pokoknya kalau memang kita yakin benar ya biarin, biar sendirian ya. Salah juga bener aja. Teguh. Iya kan? Ntar kalau Idul Adha nih, kalau Idul Fitri kan udah lewat. Idul Adha nih, ntar Allahu sholli sunnatal idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Allahu akbar. Langsung iftitah atau nunggu takbir yang 7? Berarti takbir 7 dulu baru iftitah gitu. Iya biasanya. Gitu. Iya. Mas Didi beda. Kalau Pak Parti gimana Pak Parti? Takbir 7 dulu baru iftitah. Mas Didi enggak, saya nyari dukungan Mas Didi. Man, gimana Man? Sama Pak Pardi aja. Enggak selama ini loh yang situ lakuin gimana? Biar gue yang 7. Berarti Allahu Akbar. Kalau imam langsung Ya mau imam mau makmum, kita baca iftitahnya itu setelah takbir yang 7 atau sebelum takbir yang 7? Kan imam takbir pertama itu jadi hitung dulu. Allah. Itu satu. Itu takbiratul ihram. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan urutannya begini. Sholli sunatal idil adha, Allahu Akbar. Ya kan? Lah itu langsung iftitah atau takbir 7 kali dulu? 7 kali takbir dulu. 7 kali takbir dulu. Baru kita baca iftitah, baru Fatihah. Imam Fatihah kita baca Fatihah dulu. Iftitah. Oh gitu. Iya. Yang selama ini gimana Man? Sama aja gitu. Saya kan mau umpah aja. Kan dulu sebelum kenal Pak Haji udah Islam kan? Apa langsung Al-Fatihah? Dulu sebelum kenal Pak Haji, sebelum pindah ke sini kan udah Islam kan? Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah Islam. Lah ketika sholat Id itu apa nggak pernah sholat Id? Tahu sekali sih. Setahun 2 kali sih masalahnya ya Pak. Kemarin kesiangan ya. Baru datang. Lah baca iftitahnya itu
Bisa ulang lagi nih pertanyaannya nih. Baca iftitahnya ini Allahu Akbar, takbiratul ihram ya, bukan takbir 7 ya. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, setelah itu langsung iftitah atau takbir 7 dulu? Takbir 7 dulu. Takbir 7 dulu baru iftitah. Bener gitu ya? Imam baca Fatihah. Iya. Kita baca. Kayak salat wajib lah ya. Satu keke nih. Ya nggak apa-apa mas, pokoknya biar sendirian kalau yakin itu bener. Ya kayak salat wajib aja coba dari imam Iya. Allahu Akbar. Kita kan baca Allahu Akbar. Pak Idris gimana Pak Idris? Nah, Pak Idris nih, malak nih. Lecek. Gimana Pak Idris? Apa? Takbir yang 7. Salat takbir 7 baru baca Imam baca Al-Fatihah. Kita baca iftitah. gitu. Iya. Bener nih? Iya dari ya ngikutin Ikutin suara terbanyak aja. ya setiap kalau baca sholat fardu itu kan Wajib ya kalau Ya ini bukan sholat fardu masalahnya, ini sholat sunnah ini. imam baca Al-Fatihah, kita kita baca iftitah Iya. itu. Kadang-kadang imam baca iftitah juga kan makanya ada jenjang tuh lama. Fatihah saya tapi enggak kadang-kadang langsung. Nah, dia itu baca Ya iya, pertanyaannya kita baca iftitah itu sebelum takbir 7 atau setelah takbir 7. Ini mayoritas jawab setelah takbir 7. Tapi Mas Didi tetap Mas ya? Sebelum ya? Ya wis rapopo Mas. Siapa tahu ntar dapat dukungan dari kitab ini Mas ya. Lah iya kan suara terbanyak kan belum tentu benar kan ya? Iya, bisa jadi. Oh nyatanya orang semasjid rakaat kurang 1 yo. Aman-aman aja. Jadi kita belum tahu ini. Bisa jadi Enggak yang selama ini kita kerjain ini loh. Ya seperti itu. Takbir dulu. Takbir dulu ya, baru iftitah. Karena ngikutin gerakan imam dulu. Kalau kita baca iftitah ketinggalan. ini nggak ketinggalan kaget. Sampai wah dan muslimin udah habis takbirnya. Ya Allah. Kalau takbir diserangnya alhamdulillah. Iya, itu memang iya. Di sela-sela takbir 7 itu diselingi dengan membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, yang ini jadi perdebatan tadi kan iftitahnya itu letaknya di mana? Setelah takbir. Setelah takbir. Enggak, masalahnya Mas Didi masih ngotot. Tapi siapa tahu dapat dukungan dari sini Mas ya. Salah Pak. Salah paham. Bawaan belajar. Iya. Namanya orang ngaji ya memang begini. Siapa tahu ntar ada di sini. Ya ntar kalau udah mau Idul Adha baru dibuka. Biarin kok. Ya sinetron itu lah kalau lagi seru-serunya langsung bersambung gitu. Fi annahu yusannu fi salatil janazati, bahwa membaca ta'awud itu tetap sunnah di sholat jenazah, sementara kalau iftitah tidak. Wa fi ma law iktada bi imamin jalisin, dan di dalam yang ikut dengan imam yang duduk, wa jalasa ma'ahu fayati ba'da qiyami, maka ia duduk bersama imam dan ia membaca ta'awud setelah berdiri. Maksudnya begini, ini pertanyaannya Mbak Slamet tadi. Kalau kita jadi makmum, kok imamnya sudah posisi tahiyat, maka kita takbir Allahu Akbar langsung ikut tahiyat. Nggak perlu baca ta'awud, nggak perlu baca iftitah, terus pokoknya langsung tahiyat. Dan nanti ketika berdiri di rakaat berikutnya baru baca ta'awudnya. Ibadahnya nggak usah. Pakai niat nggak Ustaz?
Loh, lah kalau nggak niat ya nggak sholat namanya. Kalau kok iya. Ada pertanyaan. Udah belajar ya. Tidak tahu. Karena nggak pakai niat. Memang kasih makan yang praktis. Oh, berarti ikut tahiyat dulu, berdiri baru niat gitu maksudnya apa gimana? Lihat aja. Punya pikiran begitu sih. Lihat duluan tadi. Ya, niat itu. Niat kayak gitu berarti jadi belakangan dia. Kita dari rumah, kita aslinya kan udah niat. Iya benar. Nah, kita membaca usolli itu hanya untuk meyakinkan, menguatkan niat itu. Lah kita dari rumah yang mosok nggak sengaja, asal jalan aja lah. Kan enggak ya? Kita dari rumah kan udah niat, umpama mau sholat asar kan dari rumah udah niat ya. Mana Pak? Sholat asar. Niat udah. Soalnya dengar yang sebelah itu nggak pakai niat, langsung aja sholat. Nah dia yang enggak itu pakai usolli. Kalau niat mah tetep. Tapi dalam hati. Lah iya. Tapi ngucapin. Niat itu yang wajib di hati. Niat ing dalam hati. Oh, niat yang dalam hati Kalau dia itu. berniat tapi nggak ngucap. Ini Zat, Iya. saya mau nanya nih, ya, saya mau nanya gini Zat. Ah. Misalnya nih imam udah tahiyat, ya, Tahiyat apa kita pertama? yang terakhir, terakhir yang pertama dah nggak apa-apa. Nah, pokoknya Nah, tahiyat. kita ini baru ngikut, ya, kita baru ngikut. Nah begitu kita udah ikut tahiyat, baru at-tahiyat, imam udah bangun. Apa kita lanjutin sampai selesai? Enggak, udah langsung ikut aja? Langsung. Baru Pokoknya imamnya udah bangun. Weh, At-tah, gitu. sesuatu yang wajib aja kita tinggalin demi ngikutin imam, apalagi yang tidak wajib. Kalau tahiyat awal kan sunnah. Begitu kibir baru nah imamnya berdiri. Atau udah separuh perjalanan. Iya, Udah separuh perjalanan udah innaka hamidum majid tapi belum Iya, selesai ya. Selesai langsung. Apa kita habisin dulu? Enggak, Kan enggak baru perlu. berdiri. Enggak perlu pokoknya. Pokoknya begitu imamnya berdiri ikut berdiri. Kalau imamnya assalamualaikum udahan langsung kita berdiri. Enggak perlu misalnya baru at-tahiyatul mubarakatus. Masono assalamualaikum. Ya udah langsung berdiri. Enggak usah lanjutin. Selesai udah. Begitu imam selesai, status kita kan bukan makmum lagi. Udah mandiri ibaratnya. Pokoknya masih satu tadi pertanyaan. Terserah ntar mau nanya sama saya Google terserah ya pokoknya. Yang bener Mas Didi sendirian atau yang lain. Mau nanya Ustaz, kalau misalkan tahiyat akhir, kan udah tahiyat akhir, terus baru datang makmum. Tahu-tahu, assalamualaikum nungguin. Ada yang jangan itu ngikutin. Nah, kita baru Allahu Akbar, ternyata imamnya salam. Ya udah berdiri aja, masa kita duduk kok imamnya udah salam. Oh, berarti ngikutnya makmum apa aja? Ya udah makmum, asal kita udah sampai lafadz rok dalam akbar, berarti kita udah sholat. Udah sholat berarti statusnya sudah makmum, walaupun makmum cuman sepersekian menit. Nah, yang penting udah nyampe Allah. Kalau baru assalamualaikum, ya belum sholat namanya. Berarti sholat sendirian aja. Lah kalau sudah Ada begitu ya lagi ini ada. Oh, udah assalamualaikum. Tapi tetap ikutin makmum ada juga. Nah kalau sudah Allahu Akbar nyampe huruf ro dalam akbar, berarti status kita sudah sebagai makmum. Lah kalau kita baru imamnya assalamualaikum, ya wes, ya statusnya kita sholat sendirian emang dari awal, belum dapat makmum. Ibarat kita mau naik bis, ternyata bisnya udah masuk terminal, kan nggak jadi. Kalau ini Ustaz, masalah duduk ya, kan ada duduk tawaruk ya, yang duduk yang dia udah rakaat terakhir kita ngikut nih, baru rakaat masih ada rakaat lagi kita. Apa duduknya kita ngikut kayak dia yang kaki ditilang belakang? Apa kita duduk biasa kayak kita duduk tahiyat pertama gitu loh Ustaz? Enggak. Hah? Karena kita kan belum rakaat terakhir, Iya, belum. maka duduknya seperti duduk tahiyat awal. Nah, Kalau kita duduk seperti tahiyat akhir, takutnya imam salam ikut salam. Nah itu saya perhatiin banyak Ustaz, banyak begitu. Banyak ya, begitu tahiyat terakhir kita masih ada nih, udah ngikutin. Nah, iya. Yang kayak terakhir, makanya saya bilang, Itu hanya sebagai tanda bahwa kita sholat belum tahiyat akhir.
maka duduknya duduk tahiyat awal. Saya perhatiin banyak begitu. Kalau yang saudara kita yang di Wahabi, memang kalau Iya, sholat bisa. itu nggak ada tahiyat awal, walaupun dia tahiyat akhir, duduknya kayak tahiyat awal, kayak sholat qobliyah bagian. Itu kan nggak ada tahiyat awal. Nah itu dia duduknya, walaupun rakaat terakhir, duduknya seperti duduk tahiyat awal. Ya kayak terawih lah, kayak terawih. Nah terawih kan 2 rakaat salam, 2 rakaat Kan dia salam. nggak ada tahiyat terawih. Ada, ya wis terserah biarin. No. Apa yang ini nggak meresahkan. Oh, yang penting nggak mancal temennya ya. Biar ngono. Biar ngono ya man yo. Bidua. Ada Pak, saya nggak tahu. Ada. Yang penting tahu ilmunya dah. Ya biar rapopo, ora masalah. Kalau nggak tahu ilmunya, ngada-ngadain sendiri, nah jauh. Li'annal qira'ata, sesungguhnya membaca lam tusyra' tidak disyariatkan fiha di dalam duduknya itu. Wa mahalluha, dan tempatnya membaca iftitah itu ba'dal iftitahi, setelah iftitah, wa takbirati sholatil idi. Situ takbirati apa takbiri? Takbirati ya. Saya punya kitab 3 biji beda-beda. Makanya saya kadang kalau lagi belajar itu kitab 3 saya jejer. Kadang beda cetakan itu ada beda huruf. Wa takbirati sholatil iti, dan setelah takbir sholat id. Nah, berarti jawabannya ada di situ tuh. Bahwa membaca iftitah itu sebelum takbir 7. Bener Mas Didi. Soalnya imam kan masuk Al-Fatihah apa? Nah iya, di situ membaca ta'awud itu sunnahnya setelah iftitah. Lah setelah itu wa takbirati sholatil idi, dan takbir sholat id. Berarti takbir sholat id yang 7 itu dilaksanakan setelah iftitah. Berarti iftitah itu dilaksanakan sebelum takbir 7. Saya itu 7. Ora apa-apa, ora dosa ora. Kalau kita biasanya begitu. Ora apa-apa, ora dosa. Karena juga nggak apa-apa. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Coba deh besok praktekin, coba habis gitu imam dan takbir kita baca iftitah. Kalau nggak ketinggalan yang itu takbir itu. Lah makanya ini yang jadi perhatian itu harusnya imamnya. Ketika imam Allahu Akbar itu baca iftitah. Habis baca iftitah baru takbir 7. Kadang-kadang semuanya saya perhatiin di mana aja begitu Allah Akbar. Nah, Coba deh imamnya belum ngaji. Lah kalau makmum mah ikut aja makmum mah. Yang sholat setahun 2 kali juga boleh jadi makmum. Yang jadi masalah itu kan imamnya. Karena kalau di kamu sering ngaji. Tapi gak detik kamu plastik lah. Oh gitu. Nah, iya, setelah takbir yang ke-7 selesai, langsung Fatihah. Jadi urutannya Allahu Akbar, baca iftitah. Setelah baca iftitah baru takbir. Lah, sekarang imamnya itu kadang nggak memberi kesempatan kepada makmum untuk baca iftitah. Nah, itu masalahnya. Saya perhatiin sih di mana aja begitu. Nah, Kita iya. cari ikut di sini begitu sama. Lah, makanya sesuatu yang berjalan menaun itu kan belum tentu benar. Kalau saya bandingin Mat, kalau kita baca iftitah dulu, pasti kita nggak dapat takbir 7 kali. Nah, makanya imamnya harusnya setelah takbir ikram, takbiratul ikram itu memberi waktu kepada makmum untuk takbir dan membaca iftitah. Dikira udah cukup baru takbir yang 7. Sama kayak nanti di sini. Biasanya saya kalau ngimami setelah walau dolin amin itu kan ada jeda. Nah, jeda itu memberi waktu kepada makmum untuk baca Fatihah. Lah ini kadang juga makmum imam banyak yang enggak itu. Langsung walau dolin amin langsung baca surah. Nah itu nanti di sini ada saktah. Ini kan bahasan kita saktah. Saktah itu berhenti sejenak yang dianjurkan dalam sholat. Ini baru jeda antara
Tadi kalau yang pertama kemarin antara takbiratul ihram dan iftitah. Kemudian sekarang yang kedua antara iftitah dan ta'awud. Ta'awud. Tadi dulu bahasa niwa baina du'a il iftitahi wa ta'awud. Antara iftitah dan ta'awud. Berarti Pak Didi menang sendiri. Kalah kita. Kalah. Ya bukan kalah Pak Haji ya. Ya beda pendapat itu kan biasa Pak. Ilmunya masih kurang gitu. Ya kebetulan aja pas di sini urutannya sih. Emang kebetulan saya baru tahu ini Eh, baru. Iya. Baru tahu. Karena yang saya ingetin tuh, yang saya ingetin ya udah ada pengalaman dah di mana aja. Nah, makanya kan Di mana aja. kita muslim ini kan rata-rata muslim turunan. Muslim turunan pokoknya bapak kita begitu ya begitu, lingkungan kita begitu ya begitu. Yang bener yang mana? Boh. Iya herannya San, orang-orang Hah? kayak banyak yang pintar kenapa nggak jelasin gitu Ya, San? ya mungkin udah dijelasin. Mungkin saya yakin sudah lah. Saya yakin sudah, Pak. Saya yakin sudah. Kitab ini disusun udah ratusan tahun kok. Ya, yang ngaji ini tahu ya, yang ngaji kan kita harus dijelasin lagi. Ini kita habis takbir ini pertama kita baca iftitah dulu, biar tahu gitu. Nah, iya. Harusnya yang Seharusnya kan memang tadi dulu. Yang penting itu kan imamnya setelah takbir yang pertama, takbir ihram itu memberi jeda, memberi waktu kepada makmum untuk iftitah juga. Nah, kadang kan memang ya itu imamnya juga geblek juga sih. Wah, langsung wah, waktu itu Haji Roma Irama juga kan undang ke tempat Nah, itu. iya. Itu sama sampai yang takbir kedua aja lupa. Nah, Yang iya. takbir. Udah langsung ini. Ya serang masalah, sholatnya nggak batal ini. Kacau mau buat sama subhanallah udah ruku. Takbir kedua kagak yang 5 itu. Ya serang nggak batal sholatnya. Itu karena itu termasuk hayat tadi itu. Hayat itu sesuatu yang dihukumi sunnah dalam sholat kalau tertinggal atau sengaja ditinggal itu tidak ngaruh apa-apa. Misalnya, wa'il maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung ruku, nggak baca surat apa-apa. Itu yang subhanallah yang keliru. Sesuatu yang nggak ngaruh apa-apa, nggak perlu diingatkan. Ya wes ben. Yang diingatkan itu yang wajib. Ini kadang yo imamnya geblek, makmumnya yo. Jadi khawatir aku tanya belum langsung. Iya surah. Wes. Ini bacanya cuma berapa baris doang ya? Iya. Orang kadang-kadang lupa kan susah juga ya. Begitu Allah Akbar langsung walaili. Makmum subhanallah. Lah ditukar lagi surahnya. Wadduha salah lagi subhanallah. Maksudnya subhanallah Fatihahnya belum. Ya langsung. Wasalisuha wallahu a'lam bis-shawab. Jadi yang menang baru di